Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan. Senantiasa kita bersyukur di pagi hari ini karena Tuhan memberikan kita kesempatan untuk kita datang kembali di hadapan hadirat Tuhan. Mari saudara, dengan penuh kerendahan hati kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan sebelum kita melakukan segala aktivitas kita di hari ini. Saya mengajak kita untuk bersatu bersama dengan Tuhan di pagi hari ini. Mari kita membuka satu bagian firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 14 dan ayatnya ke-15. Demikian sabda Allah. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Demikian bacaan kita di pagi hari ini. Jadi katakan berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan terlebih-lebih melakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, di dalam bagian kebenaran firman Tuhan yang barusan kita bacakan tadi, Tuhan mengingatkan kita satu hal penting yang harus kita lakukan di dalam hidup kita, yaitu hal pengampunan. Saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, tahukah kita bahwa kita ada sebagaimana kita ada hari ini? Kita hidup hari ini semua karena kita telah menerima pengampunan yang sempurna melalui pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, teladan Kristus yang telah dinyatakan, yang telah terbukti, yang telah membebaskan kita lewat pengampunannya, diajarkan juga kepada kita pagi hari ini supaya kita sebagai umat Tuhan, kita sebagai jemaat Allah melakukan hal yang sama untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Firman Tuhan berkata, jikalau kita mengampuni sesama kita, maka kita juga diampuni oleh Bapa kita di sorga. Namun sebaliknya Bapak Ibu Saudara, jikalau kita tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kita, maka kesalahan kita juga tidak akan diampuni oleh Bapa kita di sorga. Dalam artian bahwa bukti bahwa kita sudah menerima pengampunan Tuhan, bukti bahwa kita sudah diselamatkan oleh Tuhan apabila kita mampu mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, seringkali kita berkata begini, saya sebetulnya mengampuni, mudah sekali mengampuni, tetapi dalam hal ini saya tidak bisa mengampuni orang ini karena dia sudah menyakiti hati saya, karena orang ini sudah melukai hati saya begitu mendalam, karena orang ini sudah kelewatan dan tidak pantas untuk menerima pengampunan saya. Saudara, perlu kita pikirkan bahwa sesungguhnya kita tidak pantas menerima pengampunan Kristus karena seringkali kita melukai hati Tuhan. Bukan hanya sekali, bukan hanya 2 kali, tetapi bahkan seumur hidup kita seringkali kita menyakiti hati Tuhan. Tapi Tuhan selalu memberikan pengampunan bagi setiap kita. Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, mari kita membuka hati sebagai jemaat Tuhan. Mari kita saling mengasihi, mari kita saling memperhatikan antara satu dengan yang lain. Mari kita bergandengan tangan, kita menerapkan kasih Allah di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, jikalau saudara sulit mengampuni, itu artinya bahwa saudara belum menerima pengampunan Tuhan. Jikalau saudara
sulit mengampuni, berdoalah kepada Tuhan. Mintalah pimpinan pertolongan Tuhan. Roh Kudus akan menolong saudara. Roh Kudus akan membuka hati saudara. Roh Kudus akan mengubahkan pikiran saudara. Percayakanlah kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang mampu menolong saudara. Saudaraku dikasihi Tuhan, biarlah renungan singkat kita di pagi hari ini boleh tertanam di dalam hati jiwa raga kita dan menjadi gaya hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera dari Allah Bapa Sorgawi, cinta kasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa memberkati Bapak Ibu sekalian, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Soli Deo Gloria. Tuhan memberkati. Salam sehat.